ya. Jadi kita hidup di lingkungan ekosistem, ya. Ketika kita melestarikan ekosistem, ya, kira-kira kita hidupnya nyaman apa enggak? Kalau di rumah banyak sampah, nyaman atau tidak? Tidak. Kalau di rumah bersih, nyaman enggak? Hari ini kita akan belajar tentang subtema komponen ekosistem. Materinya adalah cara melestarikan ekosistem. Kita, ya, akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pengamatan. Ya, pengamatan. Nanti Adi akan kasih KPD, kemudian silakan diamati. Kemudian lakukan diskusi secara kelompok. Ya. Diskusi kelompok terkait tugas yang ada di KPD. Kemudian setelah diskusi kita ada penugasan, ya, ada evaluasi, ada penilaian nanti yang akan diberikan. Kemudian nanti juga kita akan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian setelah kita melihat permasalahan, kemudian kita akan melakukan kelompok, kemudian penyelidikan, kemudian kita diskusi dan pengajian, kemudian analisis dan evaluasi terhadap pemecahan masalah yang kita tampilkan nanti. Gambar yang pertama, gambar apa? Pohon atau apa? Kebakaran. Kemudian gambar yang kedua, apa? Penebangan pohon secara liar. Jadi kerusakan ekosistem hutan, ya, bisa dikatakan karena pembakaran, ya. Kedua karena penebangan liar, tebang doang tanpa menanam kembali. Ini bisa merusak ekosistem, bisa menyebabkan kepunahan komponen biotik, kemudian kehilangan daya simpan air, dan akhirnya apa? Akhirnya adalah banjir. Karena pohonnya habis, pohonnya dibakar, pohonnya ditebang, ya. Kemudian hewan-hewan pada mati, tumbuh-tumbuhan pada mati, kemudian bumi ini nggak bisa menyimpan air pada saat hujan, kemudian terjadilah banjir, air itu lewat aja, nggak ada daya simpan, sehingga menjadi banjir. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Banjir, sampah di sungai, buang sampah sembarangan ini di sungai, numpuk, ya, sehingga di sini akan menumpuk sampah, kemudian ikan-ikan menjadi keracunan, ikannya akan mati, kemudian mengancam kesehatan warga juga. Kalau di sini sampahnya menumpuk, kan sungai itu mengancam ke laut ujungnya itu. Kalau sampahnya penuh, ini tidak bisa mengalir dan akhirnya di sini akan kebanjiran juga. Ini gambar apa? Sampah di lautan, betul. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Aku pernah lihat sampah di pantai. Ada. Banyak Pak Dikit? Banyak. Nah, banyak sampah yang di lautan ini juga dapat merusak ekosistem, ya, dapat merusak ekosistem laut, ya. Bapaknya lagi sedih dengan mengangkat padi dia karena padinya rusak akibat banjir, ya. Ya, banjir ini bisa merusak padi juga. Jadi ekosistem padi, ya, ini rusak akibat banjir. Karena apa? Karena adanya penebangan hutan, karena ada menumpuknya sampah di sungai, ya, sehingga menyebabkan banjir dan merusak ekosistem sawah, ya, dan merusak tingkat satuan kehidupan, ya. Ada tahu tingkat satuan kehidupan? Contohnya nanti juga di dalam videonya. Hubungan kembali dapat disahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Pada kalian tahu, dalam suatu ekosistem terdapat tingkat satuan kehidupan yang terbagi menjadi individu, populasi, komunitas, dan
adalah makhluk hidup yang terhadap sesama individu, juga disebut satu. Ekosistem itu ada namanya tingkat satuan kehidupan. Ada ada apa? Ada individu. Ada apa lagi? Ada populasi. Apa lagi? Ada komunitas. Apa lagi? Ekosistem. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri. Contohnya adalah satu lebah pada ekosistem jagung itu disebut dengan individu satu, ya, individu satu makhluk hidup. Kemudian populasi, sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dengan kurun waktu yang sama. Contohnya adalah dua lebah, ya, sekelompok lebah yang hidup di wilayah kebun jagung dan dalam waktu yang sama. Nah, itu disebut dengan populasi. Contohnya sekelompok lebah yang hidup pada suatu tanaman jagung. Kemudian di atas populasi ada komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi. Misalnya nih, populasi lebah, populasi belalang, apalagi yang dikonsumsi sawah. Ya, populasi ular. Ada populasi lebah, populasi belalang, populasi ular yang hidup pada sebuah ekosistem yang sama. Itu disebut dengan komunitas. Kemudian tingkat kehidupan komunitas terdapat ekosistem yang merupakan tatanan secara utuh, ya. Tatanan secara utuh rimba hidup yang saling mempengaruhi. Itu disebut dengan ekosistem. Atau ekosistem juga merupakan hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen abiotik. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menguraikan sebuah informasi dari sebuah paragraf. Bisa dilihat modul ajarnya, di bahan ajarnya dibaca di situ ada ekosistem sawah. Kita menguraikan sebuah paragraf itu dengan kalimat tanya atau 5W1H. Sudah berapa ada tugas? Silakan diberi kelompok seperti kemarin. Duduknya melingkar, silakan. Duduknya untuk minimal letter U atau melingkar, silakan. Apa kabar hari ini? Abi ada permainan, ada kartu kata nanti Abi akan bagikan. Silakan, siapa berani yang 3 orang untuk maju? Tangan. Oke, alhamdulillah. Ya. Silakan berdiskusi atau kelompok. Kita akan melakukan penyelidikan pengamatan pada lembar kerja. Tadi kita sudah melalui permainan kartu kata. Kartu kata ada 4 ekosistem. Ekosistem apa aja? Oke, sawah. Ekosistem hutan. Ekosistem laut. Ekosistem sungai. Apa lagi? Ekosistem sawah. Ada 4 ekosistem. Ya. Tadi kita sudah bermain kartu kata terkait 4 ekosistem ini. Nanti di LKPD-nya kita akan melakukan pengamatan dan penyelidikan terkait bagaimana kita melestarikan 4 ekosistem ini. Tidak sembarangan, tidak mengganggu hewan yang dilindungi, tidak mengganggu hewan tanpa sebab. Dalam melestarikan ekosistem sungai, tidak membuang sampah di sungai, tidak merusak sungai, tetap menjaga sungai, tidak membuang limbah ke sungai, menjaga ekosistem sungai tidak berburu di sungai. Makasih ya, Bu.
semuanya? Oke, sudah siap? Kita ada penilaian. Di sini ada 10 soal, 8 pilihan ganda, dan 2 soal uraian. Mudah-mudahan silakan dikerjakan. Jadi kesimpulan kita dari ini belajar tentang apa aja? Yang pertama ada 4 ekosistem. Ada ekosistem apa? Ekosistem apa yang pertama? Ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem laut, ekosistem sawah. Di dalam setiap ekosistem itu terdapat tingkat satuan kehidupan. Apa aja tingkat satuan kehidupan? Yang pertama adalah individu, ya. Yang kedua adalah populasi. Yang ketiga adalah komunitas. Baru yang terakhir adalah tingkatan yang paling kompleks adalah tingkatan ekosistem. Kemudian hari ini juga kita belajar tentang cara melestarikan ekosistem. Yang pertama apa? Cara melestarikan ekosistem? Melakukan reboisasi, apalagi tidak melakukan penebangan secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan terkait tulisan penjelasan ini? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Coba tunjuk tangan. Hari ini yang perasaannya dari paling atas, yang bahagia kita. Kita minggu depan kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ya, nanti tugasnya di rumah merangkum materi hari ini, ya, dirangkum, dicari ide pokoknya, ya, dalam